Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Putri Milanesti dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2D dengan NIM 2301026014. First of all, I say Alhamdulillah, all praises be to Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is only the master of universe, the creator of the world, and just with his mercies and blessings we can live in this world. Secondly, salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He is the best messenger of Allah and who has guided us from the darkness to the brightness, from Jahiliyah to Islamiyah. It's called Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian malam ini kita akan membahas tentang pentingnya sholat. Pasti teman-teman sekalian pernah mendengarkan hadis ini yang berbunyi as-sholatu imaduddin, yang berarti sholat adalah tiang agama, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, dari hadis ini kita tuh tahu bahwa sholat itu menjadi pondasi utama dalam kehidupan seorang umat muslim. Mengapa sholat menjadi pondasi utama dalam kehidupan umat muslim? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya hafidhu ala sholawati, peliharalah sholat fardumu atau peliharalah sholatmu, yang dalam artian sholat fardu, was sholatil wusta, dan sholat wusta atau sholat menengah. Waqumu lillahi qanitin, waqumu, dan dirikanlah lillahi, pada Allah, qanitin, dengan khusyuk, yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk mendirikan sholat hanya untuk Allah dan dengan khusyuk. Untuk itu, mengapa sholat bisa dikatakan sangat penting? Karena ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama adalah menunjukkan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat sendiri itu adalah sarana kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan bahwa ya ini adalah salah satu cara kita bahwa kita taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masih berhubungan tentang menunjukkan ketaatan atau hubungan spiritualitas antara kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu juga menjadi sarana untuk kita menenangkan batin kita. Mengapa demikian? Karena dalam sholat kita akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberitahu Allah tentang doa kita, harapan kita, keluh kesah kita, bahkan segala yang menjadi pikiran berat kita. Nah, dengan sholat ini kita akan menjadi tenang, batin kita akan merasa lebih damai, dan pikiran-pikiran yang sebelumnya itu tidak penting akan sirna begitu saja. Maka dari itu, ketika banyak sekali orang yang ketika mereka sedih, gundah, gelana, banyak pikiran, akhirnya apa? Mereka mengambil wudhu, lalu bersujud kepada Allah, melaksanakan sholat khusyuk. Agar apa? Agar mendapatkan ketenangan batin. Selanjutnya, setelah mendapatkan ketenangan batin, sholat itu juga menjadi apa? Keseimbangan kita dalam hidup. Dimana kita sekarang ya modern, dengan kehektikan kita dengan teknologi, pekerjaan, mencari ilmu dan sebagainya, ada di mana kita akan capek atau lelah dengan urusan duniawi. Dan untuk menjaga keseimbangan antara fisik dan juga jiwa dan batin kita, itulah sholat yang paling empat. Pada itu, ketika kita menghadapi kehektikan dunia ini, kita butuh sholat untuk menjaga keseimbangan itu. Selanjutnya, sholat itu menjadi pencegah kita dalam berbuat hal munkar atau berbuat sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh umat muslim. Terdapat firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang berarti sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Bahwa bisa kita pahami ketika
kita melakukan sholat, kita merenungkan, kita berkomunikasi dengan Allah, kita akan tahu bahwa oh iya, perbuatan seperti itu selanjutnya tidak kita lakukan karena itu menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sholat itu mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak mungkar. Poin selanjutnya, sholat itu menjaga kesehatan fisik. Nah, pernah beberapa kali saya mendengar bahwa gerakan-gerakan sholat itu ternyata bagus untuk fleksibilitas tubuh kita dan memiliki manfaat-manfaat yang baik bagi organ tubuh kita. Dan yang terakhir adalah suatu mampu menjaga solidaritas anak umat. Mengapa demikian? Ketika kita melaksanakan sholat di masjid atau kita berjamaah dengan keluarga, itu memiliki arti sendiri. Kita mampu menjaga tali silaturahmi dengan orang-orang terdekat kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan umat sesama muslim yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, setelah kita memahami pentingnya sholat dan sholat itu sebagai pondasi utama dalam kehidupan umat muslim, kita bisa meraih manfaat secara spiritual, solidaritas, ketenangan hati, jiwa, batin, dan sebagainya. Kita harus menjaga konsistensi kita untuk melaksanakan sholat sebagai wujud syukur kita yang telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan selalu menunjukkan ketaatan kita berkomunikasi dengan Allah melalui sholat dan bisa dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi untuk kita semua reminder bahwa sholat itu penting. Sholat itu selain kewajiban adalah kebutuhan kita, kebutuhan kita sebagai umat muslim. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai sini pembahasan kita, pembelajaran kita, sharing-sharing kita tentang pentingnya sholat. Jika ada penjelasan yang kurang ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa hubungi saya untuk menanyakan apa yang mengganjal atau kalian bisa berikan komentar di akun YouTube saya. Untuk itu, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk selalu sholat dan menebar kebaikan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.